anak-anak, selamat bertemu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa kabar anak-anak? Semua baik-baik ya? Sehat semua ya? Puji Tuhan, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Anak-anak siap berdoa? Ayo semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa dalam surga yang penuh kasih, Tuhan, kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi firman-Mu yang akan kami sampaikan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga mengurapi anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa atas nama-Mu. Amin. Ya, kita akan kembali belajar firman Tuhan kali ini tentang fitnah. Apa itu fitnah? Kita akan lihat ya, apa itu fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong, perkataan yang mengada-ada, yang dituduhkan kepada seseorang sehingga dapat mencelakakan orang tersebut. Kata-kata fitnah ini dapat membuat orang celaka, dapat membuat orang rugi, dapat membuat orang bahkan bisa mati karena fitnah. Jadi fitnah itu adalah perkataan yang jahat, anak-anak. Kita akan melihat contohnya di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Yaitu tentang Stefanus. Ya, Stefanus ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Hatinya tulus melayani Tuhan. Dia ingin selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Pada saat itu, Stefanus bersama dengan 6 orang temannya terpilih untuk melayani orang-orang yang miskin. Para janda, anak yatim piatu akan dilayani oleh Stefanus dengan teman-temannya. Mereka membantu rasul-rasul yang sudah mempunyai banyak tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan membimbing jemaat di dalam hal rohani. Nah, di sini Stefanus ini diberi oleh Tuhan hikmat pengetahuan, pengurapan Roh Kudus yang limpah, sehingga selain Stefanus melayani di dalam kebutuhan jasmani orang-orang di sekelilingnya, Stefanus juga menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Stefanus juga melakukan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Allah. Jadi Stefanus juga menolong orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh, didoakan dalam nama Tuhan Yesus jadi sembuh. Nah, gambarnya ini orang yang lumpuh, yang pakai tongkat, dia bisa lepas dari tongkatnya, bisa berjalan bebas karena didoakan oleh Stefanus kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Mungkin ada orang yang sakit lain-lain, ada yang orang yang susah. Stefanus juga melakukan pelayanan-pelayanan ini. Dia menyampaikan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nama Stefanus juga dikenal oleh banyak orang karena Stefanus juga melakukan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Allah. Melalui Stefanus, Tuhan menyembuhkan orang-orang. Stefanus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi nama Stefanus dikenal oleh lebih banyak orang lagi. Stefanus dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dia melayani Tuhan. Dengan semangat dia melayani Tuhan. Tetapi anak-anak, di antara orang banyak ini, ada orang-orang Yahudi yang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka kurang suka kepada apa yang dilakukan oleh Stefanus.
Jadi mereka ini menjadi iri karena Stefanus dipakai oleh Tuhan luar biasa. Orang-orang Yahudi dari kelompok Kirene dan Alexandria ini mulai menghasut. Apa itu menghasut? Menghasut itu mempengaruhi beberapa orang untuk menyampaikan tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang mengada-ada, lahir karena kebencian, karena tidak suka. Nah, ini pertama tidak suka. Kalau tidak suka ini dibiarkan, bisa tumbuh menjadi benci. Dosa itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Tadinya hanya tidak suka, lama-lama bisa benci. Nah, seperti orang-orang Yahudi ini, dia menjadi benci kepada Stefanus. Mereka menghasut, membuat tuduhan palsu, memfitnah bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Apa betul Stefanus menghujat Musa dan menghujat Allah? Ya, Stefanus itu mengabarkan, memberitahu orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan, bukan menghujat Musa dan menghujat Allah. Tetapi karena orang-orang Farisi ini tidak suka, benci kepada Stefanus, sehingga mereka memutarbalikkan kata, menyampaikan kabar bohong, kabar fitnah. Fitnah itu adalah bohong, tapi lebih jahat lagi, karena bisa mencelakakan orang, karena bisa membuat orang rugi, bahkan bisa membuat orang terbunuh karena kata-kata fitnah ini. Nah, kita lihat gambarnya ini, mereka menyebar hasutan. Nah, ada orang yang bisa dihasut, ada bisa orang yang teguh, ada orang yang gampang terpengaruh hal yang buruk, tetapi ada juga orang-orang yang berpendirian teguh, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tahu, rajin mendengarkan firman Tuhan, jadi tahu apa yang diberitakan oleh Stefanus, mereka menjadi percaya. Nah, orang-orang seperti ini tidak terpengaruh fitnah, tidak terpengaruh hasutan. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah datang berbakti, tidak pernah datang mendengarkan Stefanus berkhotbah, mungkin datang tapi tidak memperhatikan. Nah, orang-orang seperti ini, dia yang termakan oleh fitnah, dia gampang dihasut, sehingga dia pun mulai memberitahu teman-temannya. Perkataan itu cepat menyebar. Satu orang memberitahu temannya, temannya memberitahu temannya lagi, temannya memberitahu temannya lagi. Wah, jadi tersebar berita bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Sehingga banyak orang yang tidak suka kepada Stefanus. Lalu orang-orang yang tidak suka kepada Stefanus ini mulai berkerumun, mereka berkelompok, mereka membuat tuduhan palsu. Mereka mencari saksi-saksi dusta. Apa itu saksi dusta? Saksi dusta adalah orang yang mau berbicara hal yang bohong, hal yang tidak benar untuk mencelakakan orang yang tidak mereka sukai. Mereka dibayar untuk mau berkata jahat tentang Stefanus. Lalu Stefanus dibawa ke dalam mahkamah agama. Di sana Stefanus dituduh, difitnah, dijelekkan namanya, disalahkan. Padahal Stefanus tidak salah. Setelah Stefanus dituduh, saksi dusta berbicara, orang-orang berbicara tentang hal jahat yang tidak dilakukan oleh Stefanus. Maka Stefanus memberikan keterangan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia tidak menghujat Allah, dia tidak menghujat Musa, tetapi dia menyampaikan firman Tuhan. Dan orang-orang Farisi yang mendengarkan khotbah dari Stefanus ini,
mereka menjadi tertuduh, mereka tambah benci, tambah marah kepada Stefanus karena dosa-dosa mereka dibongkar. Dosa-dosa mereka ditunjukkan oleh Stefanus. Tujuannya apa Stefanus menunjukkan dosa-dosa orang Yahudi ini? Ya, supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi orang yang jahat, kalau matanya sudah dibutakan oleh kebencian, waktu ditunjukkan dosanya, mereka malah menjadi makin marah. Pada waktu Stefanus dituduh oleh orang-orang di sekelilingnya, dituduh oleh orang-orang yang melakukan saksi dusta ini, Stefanus melihat ke atas dan dia melihat sorga terbuka. Dia melihat Allah dan melihat Tuhan Yesus berada di sampingnya. Sungguh hal yang mulia. Ini menguatkan Stefanus bahwa dia benar di hadapan Tuhan, bahwa dia tidak bersalah, karena Allah sendiri menyatakan dirinya kepada Stefanus. Dan Stefanus berteriak, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Wah, luar biasa. Stefanus melihat kemuliaan Allah, sehingga imannya makin dikuatkan. Dan orang-orang Farisi ini makin benci kepada Stefanus. Seharusnya kalau punya salah, waktu salahnya ditunjukkan, harusnya bagaimana? Ya, harusnya bertobat, minta ampun, memperbaiki kesalahannya. Itu yang benar. Tetapi orang yang tidak mau ditunjukkan dosanya kan malah menjadi marah. Nah, kalau kita ditegur mama papa bagaimana? Kalau kita ditegur papa mama, harus introspeksi diri. Oh iya ya, aku memang malas akhir-akhir ini. Aku akhir-akhir ini belajarku kurang rajin. Aku lebih banyak main game. Aku lebih banyak bermain-main saja. Lalu bertobat ya. Lalu, oh iya ya. Oh papa, mama, maaf ya. Ya, saya akan memperbaiki diri. Saya akan lebih lagi belajar. Lebih lagi sungguh-sungguh belajarnya. Nah, itu anak yang baik. Kalau ada anak yang mulai malas datang ke gereja, mulai malas datang ke sekolah minggu, lalu gurunya menghubungi, menanyakan, kenapa kok tidak datang kemarin? Iya, kok tidak datang kemarin? Malas saya. Aduh, ya, maaf Tuhan, maaf ampuni saya mau rajin berbakti kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau baca firman Tuhan lebih lagi. Nah, itu yang bagus. Bukan kalau ditanya oleh gurunya, di WA mungkin, atau dikunjungi mungkin, terus marah. Kan suka-suka aku mau datang ke sekolah minggu atau tidak. Kan suka-suka aku mau baca firman Tuhan atau tidak. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kalau diberitahu, diingatkan, harus apa? Harus terima kasih. Berarti diperhatikan, berarti ditolong. Bukan seperti orang Yahudi ini, diberitahu kesalahannya malah marah. Lalu Stefanus dibawa keluar dari mahkamah itu dan Stefanus dilempari dengan batu oleh orang-orang yang tidak suka kepada Stefanus, orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Stefanus dilempari batu, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, bukan 4 orang yang melempari Stefanus dengan batu. Banyak orang, bisa kena kakinya, bisa kena tangannya, bisa kena dadanya, bisa kena punggungnya, bisa kena kepalanya. Sakit enggak? Wah, sakit sekali anak-anak. Dilempar satu batu saja sakit, apalagi ini banyak orang melempari, bukan satu orang satu batu. Mereka melempari Stefanus dengan sesukanya, dengan sepuas-puasnya, karena mereka benci kepada kebenaran yang disampaikan oleh Stefanus, sehingga Stefanus dilempari dengan batu. Apa karena kesalahan Stefanus? Tidak.
Tapi Stefanus mau menerima keadaan ini. Waktu dia dilempari batu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tuhan, terimalah nyawaku di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan sorga. Dan juga Stefanus berdoa, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, janganlah dosa ini ditanggungkan atas mereka. Itu yang dikatakan oleh Stefanus. Apakah Stefanus benci kepada orang-orang yang melempari dia dengan batu? Tidak, anak-anak. Dia malah berdoa supaya Tuhan tidak melimpahkan dosa ini kepada orang-orang yang melempari dia dengan batu. Indah ya? Nah, ini adalah karya Allah di dalam kehidupan Stefanus. Stefanus ini yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sehingga dia tidak mempunyai rasa benci. Dia malah mengasihi orang-orang yang menyakiti dia. Mengapa Stefanus mengasihi orang-orang yang melempari dia dengan batu? Ya, karena Stefanus tahu bahwa orang-orang yang melempari dia dengan batu ini akan menerima akibat yang dahsyat dari Tuhan. Dan Stefanus tahu akibatnya, bahwa mereka kalau tidak bertobat, mereka akan masuk ke dalam neraka. Karena Tuhan itu adil. Sebab orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu di hadapan Tuhan seperti biji mata Tuhan. Kita lihat ya, di dalam Sakaria 2 ayat 8 dan 9. Ayo kita baca bersama-sama. Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Ya, orang yang melakukan hal yang jahat kepada orang-orang yang cinta Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, itu seperti menjamah biji mata Tuhan. Apa boleh orang menjamah biji mata kita? Kita saja tidak mau dengan telunjuk kita menjamah biji mata. Yang kita pegang ini kelopak mata, tapi kita tidak mau menjamah yang di dalamnya. Jangan sakit. Nah, apalagi kalau orang berani menjamah biji mata Tuhan, pasti oleh Tuhan akan diapakan? Ayo kita baca ya, yang ayat ke-9. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka aku akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Nah, Tuhan akan menggerakkan tangannya, bukan memberkati, tapi menghukum, menyerahkan mereka kepada orang-orang yang lebih jahat lagi. Semua kejahatan itu ada perhitungannya, ada balasannya, tapi balasannya dari Tuhan, bukan dari kita, bukan dari Stefanus. Bahkan Stefanus berdoa untuk orang-orang yang jahat ini, supaya mereka tidak dihukum Tuhan. Tapi itu semua terserah Tuhan. Nah, doa yang indah yang disampaikan oleh Stefanus ini tidak didengarkan oleh orang-orang yang jahat kepadanya. Mereka malah melempari Stefanus dengan batu. Batu dilemparkan kepada Stefanus, kena seluruh tubuhnya. Dan akhirnya bagaimana Stefanus? Ya, akhirnya Stefanus mati. Nah, kenapa Stefanus tidak ditolong Tuhan? Bukankah Stefanus biji mata Tuhan? Nah, ini menjadi teladan contoh bagi kita. Walaupun Stefanus disakiti secara fisik maupun hatinya, tetapi Stefanus tetap dapat mengampuni. Dan kematian Stefanus ini adalah kematian martir. Apa itu martir? Martir adalah orang yang mau mati untuk Tuhan,
melakukan kebenaran Tuhan. Dia rela sampai mati. Dia setia sampai mati. Walaupun difitnah, disakiti hatinya, disakiti fisiknya sampai mati, dia tetap setia, tidak berdosa, tidak benci, tidak marah-marah, tidak membalas, bahkan mendoakan yang baik. Itu adalah teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu Stefanus. Supaya kita juga kalau kita dipersalahkan, difitnah, dituduh, dijelekkan, kita bisa mengampuni. Nah, jangan sampai kita melakukan fitnah itu, sebab ada perhitungannya dengan Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau lihat contoh sehari-hari. Bagaimana biasanya anak-anak berlaku, ya, ada anak-anak yang berlaku seperti ini, jangan ditiru. Yaitu ini ada contohnya, yaitu kita lihat ada anak namanya siapa ini? Kita kasih nama Yulas, ya. Nah, ini nama fiktif, ya. Semoga diantara kalian tidak ada yang namanya Yulas. Kalau ada namanya Yulas, tidak seperti ini. Ini hanya nama fiktif, ya. Yulas ini dia menaruh gelas di ujung meja. Lalu dia tidak sengaja, dia senggol juga gelasnya. Kalau gelas itu jatuh dari meja, biasanya bagaimana? Pecah. Nah, gelasnya pecah. Lalu mamanya Yulas tanya, karena Yulas ada di situ, siapa Yulas yang memecahkan gelas ini? Nggak tahu, mah. Mungkin kucing atau Biipah itu. Biipah itu yang memecahkan, mungkin dia yang memecahkan. Nah, boleh seperti itu? Nah, no, tidak boleh, ya. Walaupun Biibah ini pembantu di dalam rumah tangga itu, dia tidak boleh dituduh-tuduh, disalah-salahkan apa yang tidak menjadi kesalahannya dia. Nah, ini adalah fitnah yang dilakukan Yulas kepada Biibah. Ini adalah fitnah. Bukan aku mah yang memecahkan gelas. Mungkin itu Biibah itu yang memecahkan. Padahal yang memecahkan siapa? Yulas sendiri. Nah, ini adalah contoh fitnah. Tidak boleh seperti itu. Tapi ya contoh yang lain, ya ini kita lihat, ya, ini ada gambarnya. Kita kasih namanya Tipo, ya. Kita kasih nama Tipo, ya. Nah, Tipo ini adalah seorang anak yang suka usil. Nah, pada waktu istirahat, semua anak keluar dari kelas, tidak ada guru di sana. Tiba-tiba Tipo kepingin masuk ke dalam kelas. Lalu dia melihat ada tulisan rapi di papan tulis yang tadi ditulis oleh ibu guru, oleh misnya. Nah, lalu dia ambil tisu, dia hapusin sedikit-sedikit tulisannya. Ini kelakuan anak yang iseng. Boleh iseng? No, ya, gak boleh, ya. Nah, ini dia hapusin. Lalu waktu istirahat selesai, semua anak-anak masuk dalam kelas, gurunya datang dan bertanya, loh, kenapa ini? Kok beberapa baris ini dihapus? Kenapa ini tulisannya kok terhapus ini? Lalu Tipo berteriak, Andre, Miss, yang menghapus tadi. Andre, Bu, yang tadi menghapus itu. Karena dia tahu bahwa Andre ini adalah seorang anak yang tidak akan berani melawan Tipo yang badannya lebih besar. Dan Andre ini juara catur di sekolah. Makanya Tipo kurang suka dengan Andre ini. Dia membuat fitnahan kepada Andre. Padahal Andre melakukan penghapusan tulisan di papan tulis itu? Ya, tidak. Dia tidak melakukannya. Tetapi karena Tipo tidak suka kepada Andre, maka dia membuat fitnahan itu. Nah, itu namanya fitnah. Mungkin guru hanya menegur biasa. Mungkin mamanya Yulas juga
tidak terlalu mempersoalkan gelasnya yang pecah. Tetapi anak-anak, perkataan yang dilakukan oleh Yulas dan dilakukan oleh Tibo ini adalah jahat. Itu dosa di hadapan Tuhan. Tidak boleh berlaku seperti itu. Kita harus tahu setiap perkataan yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Walaupun manusia kelihatannya tidak mempersoalkan, tetapi itu tetap dosa di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ayo kita lihat ayatnya. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, setiap kata-kata sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di hari penghakiman. Kita bicara itu sepertinya tidak ada buktinya, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tetapi itu ada di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bertobat, kata-kata itu tetap ada. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam berbicara, dalam berkata-kata. Sebab kata-kata itu tersimpan di hadapan Tuhan. Jadi, kita ini semua punya apa? Punya mulut. Mulutnya buat apa? Ya, buat makan, buat minum, buat berbicara, bercakap-cakap, untuk berdoa, untuk menyanyi. Nah, itu semua yang dilakukan, yang kita lakukan dengan mulut kita, dengan lidah kita. Jadi mulut dengan lidah ini untuk berkata-kata, makan, minum, memuji Tuhan. Kita lakukan semuanya dengan lidah. Lidah tidak boleh digunakan sembarangan, karena Tuhan menciptakan lidah dan mulut itu untuk hal yang baik. Tetapi ingat, iblis juga kepingin memakai mulut dan lidah manusia. Kalau mulutnya, lidahnya dipinjamkan kepada iblis, kepada setan, akhirnya jadi apa tadi? Jadi fitnah, jadi bohong, suka mengejek, membuli, mengolok-olok temannya. Bahkan ada anak yang mengolok-olok orang tuanya. Dosa, tidak boleh. Mulut harus digunakan dengan betul. Ya, tertulis di mana? Ya, kita baca ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Nah, ini tujuan Allah untuk membuat kita bisa berkata-kata, bisa omong, untuk berbicara yang baik, yang membangun, bukan untuk mengeluarkan perkataan kotor, perkataan dosa. Kalau punya mulut harus bisa menjadi berkat. Ya, apa saja? Menghibur temannya, mensupport temannya. Kalau ada temannya butuh dukungan, disupport temannya. Ada temannya mau tanding basket mungkin, ya semoga berhasil ya, semangat ya, semangat ya, jangan takut, pasti menang. Nah, itu support buat temannya, supaya temannya tetap semangat. Kita mendukung dengan kata-kata kita, kata-kata yang baik. Ada temannya yang susah, dihiburkan. Mulutnya untuk apa? Untuk berdoa, mendoakan papa mama, kakak adik, saudara, keluarga, teman. Mulutnya untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nyanyi bukan sembarang nyanyi, tapi nyanyiannya adalah nyanyian yang memuliakan nama Tuhan. Mulutnya untuk apa? Membaca firman Tuhan. Nah, mulutnya menjadi berkat,
membangun, bukan memfitnah. Bukan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang indah di hadapan Tuhan. Sebab tadi apa? Kata-kata kita itu tercatat di hadapan Tuhan. Kata-kata yang baik akan mendapatkan berkat. Kata-kata yang jahat akan membawa celaka. Ini jangan punya mulut seperti silet. Ini gambarnya mengerikan ya. Oh, ini kata-kata yang jahat, yang melukai temannya, melukai keluarganya, melukai orang tuanya. Dengan kata-katanya ini seperti silet, seperti pisau, seperti pedang, bisa mematikan. Mau punya lidah seperti ini? No, kalau tidak bertobat masuk neraka. Jangan dianggap seperti tadi orang-orang Farisi tadi, kelihatannya senang menang. Stefanus mati, dia yang menang. Dia tidak tahu akibatnya. Bukan tidak tahu, dia lupa, tidak memperhatikan akibatnya. Yang penting saat itu dia senang. Nah, akhirnya akan apa? Celaka anak-anak. Jadi ingat, mulut kita harus dijaga. Mulut kita harus diperhatikan. Jangan ngomong sembarangan. Jangan menjadi penyalur ucapannya setan, menipu, hoaks, membenci, membuli, fitnah. Nah, akan dibawa setan masuk mana? Masuk neraka. Tetapi anaknya Tuhan Yesus, orang-orang yang takut kepada Tuhan, menggunakan mulutnya dengan baik untuk menjadi berkat. Nah, sebagai ayat hafalan, kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 29. Kita akan baca lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini ya. Kak, Tuhan menciptakan lidah dan mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul, mari kita memuji Tuhan. Lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Ku jaga lidahku, ku jaga bibirku, tidak ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Adik-adik, karena lidah dan mulut kita diciptakan oleh Tuhan, jadi kita tidak boleh berkata sia-sia. Lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Ayo! Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia ya. Iya. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia.
firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan, menjaga mulut lidah kita untuk menjadi berkat, untuk mengeluarkan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya sebelum acara ini selesai. Bapa dalam sorga, Tuhan terima kasih kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami boleh senantiasa belajar, mengekang, mengontrol apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, supaya apa yang kami ucapkan adalah hal-hal yang menurut kebenaran firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu menyucikan hati kami semua. Tuhan, mau teraikan firman-Mu ini di dalam hati kami, dalam hati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh melakukannya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman ini, dan Roh-Mu yang bekerja di dalam hati mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa di saat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.